Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya membuat video ini untuk tugas pertemuan ke-6, yaitu mempresentasikan tugas jurnal yang kelima. Yang terhormat Bapak Muhammad Arfah, SESYMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dasar-dasar ekonomi dan fikih muamalah. Untuk presentasi yang pertama ini, saya ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar hukum yang berjudul Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia yang dikenal oleh masyarakat adalah sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kedua sistem tersebut mampu memakmurkan rakyat Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran. Kedua sistem tersebut mampu memakmurkan rakyat Indonesia dengan ada sistem tiga ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu kapitalis, sosialis, dan mix ekonomi. Sistem tersebut adalah sistem yang berkembang terhadap orang Indonesia melalui pikiran Barat. Setelah itu, ada beberapa sistem yang tidak berhasil juga di beberapa negara. Dan untuk sistem kapitalis, di beberapa negara juga banyak nih yang membuat negara itu semakin hancur, semakin miskin, dan semakin banyak lagi warga-warga yang tidak berkecukupan. Negara-negara yang berpendudukan mayoritas Islam, termasuk Indonesia, ini menjalankan hukum ekonomi, yaitu ekonomi syariah. Dan sistem ini sekarang udah banyak dipakai di beberapa negara yang berpendudukan mayoritas Islam. Dan di sini juga Islam mengkritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap pola ukuran, struktur perekonomian yang sedang berjalan berbarengan dengan sistem ekonomi syariah tersebut. Salah satu kegiatan ekonomi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan berdagang. Atau bisa disebut juga adanya transaksi jual beli. Dan bisa juga yaitu barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia. Seiring berjalannya waktu, di sini alat ukurnya sudah disebut dengan uang. Nah, pengertian uang secara umum ialah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, sebagai alat utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi dengan menggunakan faktor-faktor yang terbatas. Ekonomi Islam ialah ekonomi yang mempelajari ilmu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan tujuan memperoleh falah. Ekonomi konvensional termasuk sistem ekonomi yang memberikan secara kebebasan, penuh untuk setiap
orang yang melaksanakan kegiatan perekonomian tersebut. Sistem ekonomi konvensional menyatakan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi pemerintah juga bisa tidak ikut bercampur tangan dalam ekonomi tersebut. Dan di dalam ekonomi konvensional ini, warga itu mengatur nasibnya sendiri tergantung kemampuannya. Sistem ekonomi sosialis yaitu suatu sistem perekonomian memberikan kebebasan kepada setiap orang dan tidak ada campur tangan pemerintah, sama seperti yang sebelumnya. Sistem ini dilandasi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik tindakannya otoritas, demokratis, terpusat, dan kepadanya. Peroleh produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku akmuran individu. Hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap pengguna atau setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dari sistem ekonomi kapitalis, pemerintah bisa ikut turut mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan berlangsungnya kegiatan perekonomian yang berjalan, berbeda dengan sistem perekonomian sosialis. Kalau sosialis tidak bercampur tangan dengan pemerintah, tetapi untuk kapitalis itu bercampur tangan dengan pemerintah. Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dulu dibanding dua sistem tersebut, yaitu sistem sosialis dan sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam ini sudah ada sejak abad ke-6, sedangkan kapitalis abad ke-17 dan sosialis abad ke-18. Di sistem ekonomi Islam ini ditekankan sekumpulan dasar-dasar hukum yang disimpulkan oleh Al-Quran dan Hadis, serta sunnah-sunnah, dan beberapa bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan pada masanya. Walaupun terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, tetapi di dalam implementasinya seringkali dijumpai beberapa persamaan. Dan yang berbeda di dalam ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya yaitu karena landasan sistem ekonominya. Dalam ekonomi Islam, kita tidak belajar terhadap individu-individu sosial saja, tetapi manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi lainnya, bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak. Tetapi alat pemuas kebutuhan serba terbatas. Namun,
Perbedaan menjadi besar ketika kita berlanjut pada proses pilihannya. Kebaikan dari sistem-sistem ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama, nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan tujuan perekonomiannya dengan cara-cara yang penuh kritik dan tipu daya. Yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun memberikan batasan-batasan yang diatur oleh syariat Islam. Yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian. Bahkan, ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dan distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Yang kelima, setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Setiap ajaran agama menganjurkan penganutnya untuk belajar sebagai kunci kesuksesan individu. Islam konvensional secara umum. Perbandingan antara ekonomi Islam dan konvensional ini secara umum perbedaannya adalah konsep kapitalis Islam sosialis, sumber kekayaan yang sangat langka. Kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan setiap pribadi berbeda, memiliki semua kekayaan yang diperoleh melalui titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapitalis, Islam, dan sosialis merupakan konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Sementara Islam punya satu konsep yang berbeda mengenai kekayaan, yaitu semua kekayaan di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh secara halal untuk mencapai falah atau kesuksesan, untuk mencapai falah dan sa'adah hakikiyah, yaitu sukses serta kebahagiaan abadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selain itu, sistem ekonomi konvensional dan Islam berbeda terletak di rationality. Nah, di dalam ekonomi konvensional ini, rational economism, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan
bagi seluruh aktivitasnya. Sedangkan ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk dalam Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.